Hai guys, jumpa lagi di Stema TV dengan program Jumat kita yang menyajikan informasi menarik seputar ilmu pengetahuan, seni budaya, hiburan dan olahraga yang dikemas dalam Stema Fact. Perayaan Natal tinggal menghitung hari yang ditunggu-tunggu bagi penganut Kristiani di seluruh dunia. Natal bukan hanya identik bagi mereka yang meyakini agama tertentu, melainkan sudah menjadi perayaan budaya yang mencakup berbagai lapisan masyarakat di dunia. Kemeriahannya, kado-kado, lagu-lagu gembira, lampu-lampu dan nuansa warna merah hijau di mana-mana sudah menjadi ciri khas. Salah satu ikon Natal yang paling populer adalah adanya kakek tua berwajah penuh senyum dengan jenggot putih dalam setelan busana musim dingin merah dan putih. Dia adalah Santa Claus atau Sinterklas. Dalam berbagai budaya di banyak negara, Santa Claus atau Sinterklas ini digambarkan sebagai pria tua berjenggot dengan busana musim dingin warna merah dan putih, mengendarai kereta salju yang ditarik oleh 9 rusa terbang. Dia terbang berkeliling kota dan hinggap di setiap rumah untuk membagikan kado atau hadiah melalui cerobong asap. Nah, pada episode Stema Fact Jumat ini, kami akan membahas Santa Claus atau Sinterklas ini. Siapa dia sebenarnya? Apakah idola anak-anak di hari Natal itu nyata atau sekedar cerita fiksi belaka? Semua akan dikupas dalam episode spesial kali ini ya. Namun sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk selalu like, share, dan komen semua video di channel ini. Bagi yang baru datang, langsung subscribe saja ya, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Oke, mari jelajahi isi dunia bersama Stema Fact. Seperti sudah disinggung di atas bahwa Santa Claus atau Sinterklas adalah kakek tua bertubuh subur, berjenggot putih yang penuh senyum serta memakai setelan pakaian musim dingin berwarna merah dan putih, berkendara kereta salju yang ditarik oleh 9 rusa terbang. Namun di luar kisah fantasinya yang selama ini kita ketahui, Santa Claus atau Sinterklas ini memang nyata adanya. Sesungguhnya, beliau adalah manusia biasa seperti kita semua. Sosok Santa Claus dalam kehidupan nyata bernama Saint Nicholas yang berasal dari Belanda. Saint Nicholas dikenal sebagai seorang pria yang baik hati dan kerap kali memberikan hadiah kepada anak-anak pada kala itu. Banyak kisahnya yang diangkat menjadi cerita dongeng dan legenda lainnya. Salah satu cerita yang terkenal adalah ia disebutkan menyelamatkan 3 anak-anak dari sistem perbudakan serta aksinya yang berkeliling dunia untuk membantu anak kecil yang membutuhkan bantuan dan memberikan mereka hadiah. Karena kebaikan Saint Nicholas terhadap anak-anak, akhirnya namanya menyebar ke seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Masuknya kisah legenda Saint Nicholas atau mempunyai nama Belanda Sinterklas ini ke Amerika membuat kisahnya semakin terkenal. Seiring berjalannya waktu, nama Saint Nicholas berubah menjadi Santa Claus untuk memudahkan warga Amerika menyebutkan namanya. Waktu terus berjalan, kisah Santa Claus pun mengalami banyak perubahan dan kemajuan seperti kostum khasnya yang dipopulerkan oleh salah satu merek minuman bersoda yang membuat dirinya dikenal menjadi seorang pria dengan janggut putih dan kostum merahnya. Iya bener guys, jangan heran sekitar tahun 1700-an kisah Sinterklas ini masuk ke Amerika dan saking terkenalnya akhirnya pada tahun 1930-an Coca-Cola menjadikan Santa Claus ikon produk mereka karena nuansa pakaiannya yang merah putih sama dengan warna khas kemasan Coca-Cola. Betul tidak? Selain cerita yang mengatakan Saint Nicholas dari Belanda, ada juga Santo Nicholas yang berasal dari Myra, suatu nama kota di negara Turki. Santo Nicholas adalah seorang uskup Yunani pada tahun 400-an Masehi. Beliau terkenal pencinta anak-anak dan memakai setelan merah. Santo Nicholas di Turki ini pun terkenal suka keliling kota membagikan hadiah-hadiah pada anak-anak sama seperti Saint Nicholas versi Belanda yang disebutkan di atas. Seiring waktu, kisahnya terkenal di dunia dan menjadi Santa Claus. Dari tadi kami sengaja menyebutkan bahwa kakek tua berjenggot dengan kereta salju berbaju merah adalah Santa Claus atau Sinterklas. Tapi tahu nggak guys, sebenarnya walau banyak yang menganggap sama, namun kedua tokoh ini berbeda. Nama Sinterklas yang berakar dari Belanda adalah nama lain dari seorang Saint Nicholas seperti disebutkan di atas. Beliau adalah seorang uskup yang baik hati, suka berbagi hadiah pada anak-anak menjelang Natal dengan baju keuskupan warna merah. Sinterklas menggunakan kereta berkuda putih pada saat itu dan tidak bisa terbang. Akibat namanya yang sangat terkenal, akhirnya Saint Nicholas atau Sinterklas ini menjadi sebuah inspirasi pada sebuah dongeng di Amerika Serikat dengan mengganti nama tokoh menjadi Santa Claus. Masih berpakaian merah dan putih, namun Santa Claus made in Amerika ini mengendarai kereta salju dengan ditarik oleh 9 ekor rusa terbang seperti yang kita ketahui saat ini. Kisah Santa Claus yang identik dengan perayaan menjadi sangat populer, bahkan lebih populer dari wujud asli sang inspirator yaitu Saint Nicholas atau Sinterklas. Apalagi setelah tokoh Santa Claus muncul di iklan Coca-Cola pada awal 1900-an dan menghiasi berbagai film Natal hingga saat ini, benar-benar Santa Claus menjadi ikon Natal nomor 1 di dunia. Karena hal ini akhirnya Santa Claus dan Sinterklas dibedakan, di mana Sinterklas adalah tokoh yang masih berkaitan dengan hal religius karena beliau adalah seorang uskup. Sementara Santa Claus adalah seorang tokoh fiksi yang kisahnya mengadaptasi dari Sinterklas. Akibat dari hal ini, ada cerita mengatakan bahwa awalnya jenazah Saint Nicholas tersimpan di Vatikan dan diberikan gelar santo atau orang suci. Namun karena tokoh Santa Claus yang mendunia dan tidak berunsur religi sedikit pun, akhirnya gelar santo atau orang suci bagi Saint Nicholas itu dicabut.
Sosok kakek tua berjanggut dan berbaju merah yang baik hati rupanya bagaikan menjelma dalam berbagai budaya suatu negara. Bukan hanya di Amerika dan dunia internasional saja mengakui sosok Santa Claus, tapi juga dalam budaya suatu negara memiliki perwujudan yang kurang lebih sama menyerupai dengan sosok tersebut. Berikut adalah beberapa perwujudan Santa Claus atau Sinterklas di berbagai negara karena kedermawanannya. Yang pertama adalah China. Natal juga dirayakan di negeri Kung Fu Panda itu, dan di sana kurang lebih sama dengan negara lain pada umumnya, di mana mereka menghias rumah dengan lampu dan kertas warna-warni. Serta ada satu sosok yang disebut dengan Tunce Lauden atau kakek Natal. Perwujudan kakek Natal ini seorang kakek berjanggut memakai caping, berbaju merah dan membagikan hadiah ke kamar anak-anak. Nah, mungkin ini adalah sosok Santa Claus yang diasimilasikan ke dalam budaya mereka ya. Kemudian negara yang kedua adalah Rusia. Biasanya sosok Santa identik dengan anak-anak dan hadiah yang dibagikan pun sekitar mainan dan sesuatu yang disukai oleh anak-anak. Berbeda dengan di Rusia, di negara bekas Uni Soviet ini ada sosok bernama dengan Ded Moroz atau Father Frost. Father Frost ini bukan hanya melayani anak-anak dengan hadiah mainan, tetapi juga kepada pria dan wanita dewasa dengan hadiah pelunasan hutang, pencarian jodoh, bahkan kenaikan gaji. Aduh, ayo siapa yang mau dapat hadiah Natal kenaikan gaji? Kemudian yang ketiga ada negara Italia. Sosok menyerupai Santa di Italia ini benar-benar berbeda. Dia adalah La Befana. Dia bukan seorang kakek tua berjanggut berbaju merah putih, melainkan sosok nenek sihir yang terbang naik sapu sambil membagikan hadiah bagi anak-anak yang berakhlak baik dan akan memberikan arang hitam pada anak-anak yang nakal. Wah, paket komplit ya. Bagi-bagi hadiah juga, bagi-bagi hukuman juga, ada-ada saja ya. Dan sesungguhnya masih banyak perwujudan Santa Claus yang diadaptasi di berbagai negara dengan nama, julukan, dan penampilan yang berbeda-beda. Hanya saja di atas kami beri contoh 3 saja yang paling unik ya guys. Nah, demikian pembahasan kita di STEMA Fact episode ke-23 kali ini tentang legenda Santa Claus. Sesungguhnya Santa Claus terkenal karena suka berbagi. Siapapun di dunia ini bisa menjadi Santa bagi siapa saja yang membutuhkan. Kita bisa berbagi kepada teman, kerabat, atau saudara kita pada musim Natal kali ini dengan rela dan ikhlas. Maka kita adalah Santa bagi penerima sesuatu yang kita bagikan. Ngomong-ngomong, kado apa yang kalian harapkan Santa akan kasih pada Natal tahun ini? Tulis di kolom komentar ya. Demikian STEMA Fact kali ini. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya di suasana yang makin dekat dengan perayaan Natal. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini ya, serta follow semua sosial media dari Stella Maris. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari jelajah isi dunia bersama STEMA Fact.